Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Ustadz Julfikar. Alhamdulillah. Dengan Mas Tasori. Iya, Tambang ganteng aja, Mas. alhamdulillah. Emang Kumismu itu loh, Mas, dirongos. belum Dicukur masuk sampai sama sini. kadang itu Pak, Ustadz, Geli ya? perempuan itu lebih menyukai laki-laki yang berkumis. bukan itu. Ada satu permasalahan yang memang penting kita bahas ya. Yang pertama, sekarang nih ya, sore ini kita sedang menunggu waktu buka bersama. Dan kita orang yang tidak antipati dengan bukber. Nah, tetapi begini, Emang ada masalah apa dengan Oh, bukber? Kok ada banyak. antipati? banyak. Jadi begini, beberapa orang itu sangat anti sekali dengan yang namanya bukber. Buka Kenapa? bersama. Yang pertama, mereka mengira bahwa ketika buka bersama, teman-temannya itu flexing, teman-temannya itu pamer, dan teman-temannya itu tidak niatnya untuk buka bersama, tapi saling memamerkan harta kekayaan. Nah, dan akhirnya saya tuh memiliki pertanyaan, apakah mungkin bukan merekanya yang pamer, tapi hati kitanya saja yang dengki gitu loh. Nah, menurut Ustadz sendiri gimana? Ya, semuanya itu bergantung niat ya. Kalau kita di sini ini masa pamer lah. Jarang-jarang kan kita makan sini. Masih sih, Pak. Jarang-jarang makan kita sini. Kalau nggak bukber kapan lagi kan gitu. Artinya ya kita selama ini makan dikasih hasil kerja kita, kemudian kita diajak bukber bersama atasan dan sebagainya. Ya menurut saya fair-fair aja. Fair-fair aja ya. Ya, jadi Nah, hal yang semacam itu jangan kemudian dikaitkan dengan masalah flexing. ya flexing itu sendiri. Gini, sesuatu itu kalau mengarah kepada buruk ya jadinya buruk. Gitu. Iya. Misalnya gini, sesuatu sholat pun ya Kalau kan, flexing tetap buruk. kalau riak ya Iya. ya wayamnaunal ma'apa alladzina hum fi sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Mereka itu kalau riak ya tetap aja ada jadi ada efek buruknya iya. dari sebuah. Artinya memang semuanya tergantung niat ya. Tergantung niat. Bukan hanya buka bersama saja. Jangankan buka bersama, sholat pun. Sholat Ketika pun memang ketika niatnya ria ya, riak ya nggak boleh. ya nggak boleh ya, riaknya itu yang nggak boleh, tapi Ya, kan ya, kemudian bukan kemudian buka bersamanya nggak boleh kan gitu loh. Yang nggak boleh itu riaknya. Nah, oke. Tapi gini, pertanyaan saya selanjutnya bukan urusan mereka ria atau tidak, tapi sikap kita terhadap orang-orang yang ria itu gimana? Sikap kita nih. Ya kita nggak bisa memperlakukan orang ya. Kita nggak bisa mengatur orang. Yang bisa kita atur itu diri kita sendiri. Mengontrol diri kita. Iya. Orang mau ngapain memang dia misalnya hasut sama kita, misalnya mereka itu kemudian nyinyir sama kita. Nah ini yang kadang kemudian ya masa kita bisa ngelarang? Udah semua, Pak. Gitu. Oke. Terus. Oke. Ya itu yang kemudian harus kita lakukan. Ya maka kadang kita harus jaga diri, ya kan. Kemudian kita jaga sesuatu yang sifatnya itu apa ya? Nah, kita ini jangan sampai kemudian kita ini nyakitin orang gitu. Oh iya. Soal kemudian orang itu nyinyir sama kita, dengki sama kita, hasut sama kita, ngomongin di belakang, ya Itu urusan mereka ya. itu urusan mereka. Iya. Nggak bisa kemudian kita ikut campur. Betul. Untuk kemudian ngelarang mereka sampai bahkan gini, Ustadz. Jadinya ketika misalkan kita hanya terlalu fokus dengan mereka ya, kita fokus terhadap mereka yang ria. Jadi kita fokusnya ke hal-hal buruk yang mereka miliki. Akhirnya kan ya, apa bedanya kita dengan mereka? Kita hanya menilai sesuatu yang buruknya saja, iya enggak? Ya, betul. Jadi apa ya? Kita itu ya stay cool gitu aja lah. Cooling tone aja, santai aja. Nggak usah kemudian ditanggapin berlebihan. Mereka itu kadang hal yang semacam itu ya karena ada kepingin, karena begini loh, orang itu sukanya ngomong aja.
ada sesuatu yang baik diomong, sesuatu yang jelek buruk apalagi kan gitu loh. yes. Jadi kita harus pahami manusia itu yang memang hobinya ngomongin orang. Oh, jadi artinya kita malah apa ya? Alih-alih kita fokus terhadap keburukan orang, tetapi kita malah ya udah sifat alamiah manusia seperti itu. Yes. Oke, siap. Gitu. Jadi ya itu yang kemudian harus dijaga oleh diri kita. Gitu. Jangan sampai kemudian apa ya? Jangan sampai kemudian kita ini menjadi orang yang selalu muhasabah orang lain, tapi ya diri kita sendiri lah yang harus dimuhasabah. Gitu. Iya, kita jarang bertafakur ya. Ya. Jadi biarin aja anjing menggonggong, kafilah berlalu gitu ya. Betul. Tapi ini menarik sih Ustadz. Soalnya kemarin tuh ya, saya tuh resah gitu. Resah dalam arti itu benar juga ya. Ketika bukber itu ternyata kalangan dewasa sekarang ini mereka tuh lebih suka memamerkan diri. Tapi ketika akhirnya kita lebih melihat ke diri kita, wah ternyata memang bukan mereka yang pamer, tapi karena kitanya saja yang terlalu dengki, kitanya saja yang tidak bisa membuktikan kelebihan kita. Kita tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan kepada mereka. Bawaan orang miskin itu, mohon maaf ya, bawaan orang miskin, bawaan orang nggak punya itu selalu hasut. Nah itu maksud saya tuh ya, jangan-jangan di golongan mereka gitu loh. Kenapa? Itu bukan gini. Ente punya tetangga yang miskin, itu bawaannya nyinyir. Itu tabiat manusia. Oh iya. Jadi bukan kemudian saya itu apa ya, estimated kepada orang miskin kan gitu. Tapi pada yang gitu berlaku itu seperti itu. Ente ngelihat kayak sedikit aja, kemudian depan rumah ente sudah senewet. Beli mobil ganti mobil agak bagus sedikit gitu aja, depan rumah ente udah kita dicat warna putih, dia ikutan cat warna oranye. Artinya apa? Hal yang semacam itu menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah potret kehidupan yang biasa gitu ya. Makanya gini, dalam Islam itu untuk merenggangkan jarak antara yang kaya dengan yang miskin itu ada zakat. Oh, iya. Tapi coba kalau kamu sapa tiap hari kan gitu. Akhirnya? Atau kemudian sering kirim makanan ke dia, atau kemudian ada apa ini sering bantu kan gitu. Depan rumah dikasih, depanan dikasih. Nah itu yang kemudian menjadi apa? Perekat. I see. Artinya kalau kamu pulang kampung, kamu kemudian kasih balik, kamu bawa kasih rokok, kasih apa kan? Ya. Artinya ya dia akan lulu dengan pemberian kita. Betul. Bukan kemudian mudah-mudahan saya padahal orang baik itu. Ya baik karena kamu diberi kan. Iya. Emang gitu, kadang kita tuh bisa menilai seseorang itu baik atau tidak karena ada sesuatu yang kita dapatkan pada orang dari orang itu. Ya itulah masalah. Tapi jadi memang, ini gimana? udah 15 menit ya? Iya udah. Oke. Statement terakhir. Ya uruslah diri sendiri, fokus sendiri. sama diri Anda, jangan pedulikan orang lain. Oke. Perbaiki diri. Oke, mantap. Mas Pria, udah. Terima kasih.